Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-22. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid dharain amin. Ma min nafasin tubdih illa walahu fika qadarun yumdih. Ma min nafasin bi fathil fa wa huwa juz'un minal hawa'i yakhruju min batinil badani fi juz'in minaz zaman ay min anfasika. Tidak ada satu nafas dari nafas-nafasmu tubdihi yang engkau tampakkan illa kecuali walahu dan bagi dia Allah Ta'ala fika padamu qadarun satu takdir, satu keputusan yumdi yang Allah ibrazkan bi qudratihi, yang Allah munculkan dengan takdirnya. Ringkasnya, setiap nafas dari nafas insan, setiap detik dari detik-detik kehidupan insan, di situ ada satu takdir Allah, satu keputusan Allah yang sedang berjalan, yang mustahil untuk dirubah lagi. Ada qadar muqaddar, takdir yang telah diputuskan. Alaik, bagi kamu, ta'atun au ma'siyah. Tidak tahu keputusan tadi, keputusan engkau berbuat ta'at atau engkau berbuat maksiat. Au ni'matun au baliyah. Di detik itu engkau diputuskan mendapatkan nikmat atau mendapatkan ujian. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Tetapi sudah seperti itu kejadiannya. Itu setiap nafas. Artinya begini, kita harus faham betul ilmu tauhid, keputusan Allah Ta'ala. Bisa jadi di detik pertama kita taat, di detik kedua kita maksiat. Bisa jadi di detik pertama si fulan sedang berbuat taat, di detik berikutnya dia berbuat maksiat. Begitu juga kebalikannya. Bisa jadi di detik pertama kita maksiat, di detik kedua kita ditakdirkan taat. Bisa jadi pula si fulan yang terkenal ahli maksiat, di detik pertama dia maksiat, detik berikutnya Allah Ta'ala takdirkan dia berbuat taat, meskipun tanpa sababun minal asbab. Memang yang sering terjadi di alam maya pada ini adalah kejadian yang berulang-ulang, bimakna sunnatullah. Kalau orang baik, ya biasanya baik. Orang ahli sholat, biasanya selalu sholat. Orang ahli sedekah, biasanya selalu sedekah. Tapi kalau Anda teliti betul, ini saya kasih contoh kecil. Ada orang qadar muqaddar dia di dalam kehidupannya, ahlul karam, orang dermawan, ahli sedekah, ahli infak. Setiap orang pinjam, udah gak usah pinjam, ini hadiah buat kamu.
terkenal ini orang. Satu waktu Anda datangi dia, di detik itu Allah Ta'ala sedang memunculkan qadar muqaddar, kedermawanan dia sedang dicabut oleh Allah Ta'ala. Ente minta fulus sedikit, tidak dikasih sama dia. Gak ada sebab loh, bukan dia sedang gak mood, sedang bahasa sekarang itu orang bilang hatinya sedang datang gak mood tuh, nggak enak. Bukan, nggak ada sebab. Tahu-tahu begitu saja. Ini kadang terjadi. Nah, itu kalau paham saya itu Allah sedang mengajarkan kepada akhwan, kepada alam maya kepada hamba-hambanya bahwa anal fa'il. Saya satu-satunya zat yang memberi takdir. Anal qadir. Saya satu-satunya zat yang mampu menakdirkan. Dan selain saya hanya bisa mengalami qadar muqaddar. Itu dalam masalah keuangan. Begitu juga dalam masalah kesehatan. Boleh tanya dokter-dokter itu. Pernah tidak? Menurut teori kedokteran ini udah pas. Kebiasaan para dokter kalau memberi obat ini nggak pakai lama. Sekian detik ada reaksi. Sekian detik ada perubahan. Tapi kadang muncul qadar muqaddar minallah azza wa jalla. Tidak berfungsi itu. Tidak berfungsi. Pahami ketika hal-hal semacam ini terjadi, Allah Ta'ala sedang mengajarkan kepada akhwan, mengajarkan kepada ibadah, mengajarkan kepada hamba-hambanya, anal wahidul ahad, anal fa'il, anas sani', hanya saya yang menciptakan apapun. Nah, saat itu kita harus peka. Oh, ternyata benar. Asy-syifa biyadillah, la biyadit tabib. Kesembuhan betul-betul murni dari Allah, bukan dari dokter. Begitu juga di kelompok orang-orang yang sedang sakit. Boleh cek. Waliyadzubillah, orang-orang yang ahli marid-marid itu. Tanya yang suka ngurusin orang-orang sakit. Dicoba obat ini, nggak mempan. Padahal teorinya orang yang berpenyakit seperti itu lebih dari sekian puluh sampai sekian ratus orang sembuh. Coba ini nggak sembuh, ini nggak sembuh. Kadang-kadang tanpa obat si sakit tahu-tahu seger itu, berubah dengan sendirinya. Itu kalimat dengan sendirinya tidak tepat. Yang tepat Allah Ta'ala sedang yuzhir. Kalau bahasa syarah hikam tadi sedang yubris, mengibroskan, mendhahirkan qudratahul aliyah, takdirnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Faka'annahu ta'ala yaqul ana syafi, saya yang memberikan kesembuhan. Asy-syifa biyadi, kesembuhan murni di tangan saya, bukan di tangan dokter, bukan di tangan obat, bukan di tangan kebiasaan. Naam, ini tidak selalu terjadi. Memang sudah sunnatullah juga bahwa hal-hal itu jarang-jarang terjadi. Nah, karena jarang-jarang, kalau sedang terjadi harus betul-betul direnungkan. Mahal itu harganya itu. Ta'lim minallah azza wa jalla la ibadah, pelajaran berharga dari Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Begitu juga orang ahlu thariqah. Orang ingin menghilangkan kemalasan. Saya dulu sebelum nikah ahli qiyamul lail, ahli tahajud, ahli qiraatul Quran. Begitu saya nikah nih gara-gara suami, gara-gara anak, suami dibawa-bawa, anak dibawa-bawa, gara-gara nafsu inti, gara-gara nafsu kamu. Bukan, minta kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala lebih ahli dari kita, alamu minna, lebih mengetahui dari kita, dan lebih mampu untuk merubah kebiasaan-kebiasaan jelek kita berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan baik.
Berapa banyak orang-orang yang kesibukannya jauh di atas kita. Justru setelah menikah, mereka menjadi orang-orang ahli qiyamul lail, ahli sedekah, yang dulunya selalu dipengaruhi syahwat, dipengaruhi macam-macam kehidupan kelam masa lalu. Begitu nikah malah sembuh. Jauh lebih sibuk, malah lebih baik. Limadha hadha? Hadha kulluh min Allah Azza wa Jalla. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Murabbi, Al-Qadir. Allah itu betul-betul pendidik ulum. Hakikatan huwa Allah. Al-Mursyid, Al-Kamil, Al-Haqiqi, hakikatan huwa Allah. Al-Syafi, Al-Haqiqi, hakikatan huwa Allah. Al-Mun'im, Al-Haqiqi, hakikatan huwa Allah. Karena itu, fi kulli nafasin minal anfas, setiap nafas dari nafas-nafas kita, baik nafas keluar, baik nafas masuk, selalu mohon kepada Allah Ta'ala, menjerit di dalam hati apa yang sedang Anda hadapi. Yang sedang Anda hadapi itu, kalau bahasa saya, satu kendaraan yang memudahkan Anda untuk lebih khusyuk menuju di dalam meminta kepadanya. Apapun, hari ini sedang hadapi apa, jadikan itu kendaraan, naiki itu kendaraan. Apakah hari ini Anda sedang sakit? Naiki kendaraan sakit ini untuk menjerit, meminta kesembuhan kepada Allah. Apakah hari ini Anda sedang tidak ada uang? Naiki keadaan tidak ada uang itu untuk menjerit, memohon kepada Allah. Apakah Anda hari ini sedang diuji, anak Anda kurang menurut? Naiki kendaraan itu untuk memohon kepada Allah. Fakullu qadar muqaddar, setiap qadar muqaddar dari takdir Allah, hakikatan adalah ni'amun masturatun, nikmat-nikmat yang tersembunyi yang menyebabkan Anda menjadi seorang pemohon yang khasyik, pemohon yang mutadzallil, pemohon yang hatinya hadir lebih dari biasanya daripada waktu-waktu Anda sedang berada dalam keadaan nikmat. Maka Allahu a'lamu minna, Allah lebih tahu dari kita. Pergunakan kesempatan baik tadi, kesempatan sedang diuji itu untuk memperbanyak munajat kepadanya, memperbanyak memohon kepadanya, memperbanyak meminta kepadanya, sehingga setiap nafas minal anfas ada kenaikan, ada tarakki, ada meninggi, ada lebih qurub, lebih dekat kepada Allah, ada akhsya, dari khasyik menjadi akhsya, dari orang khusyuk menjadi lebih khusyuk, dari orang yang hatinya hadir menjadi lebih hadir, dari orang yang hatinya mutadzallil, merasa rendah kepada Allah, naik lagi. Maka kenaikan-kenaikan ini adalah ni'am dari Allah, nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala untuk kita, yang kalau tidak kita renungkan, kita tidak paham. Pahamnya kita hanya ujian aja. Ini saya lagi diuji nih hari ini sama Allah Ta'ala. Kapan berhenti ujian ini? Itu anak gak nurut-nurut sampai sekarang. Istri dari dulu begitu aja. Wallah ya akhi, robah sudut pandangmu. Hadapi takdir Tuhanmu dengan ilmun jadid, ilmu baru, fahmun jadid, pemahaman baru. Faham dari Kitabul Hikam dari Imam Ibn Athaillah. Paham yang serba Allah, paham Rabbani, paham ilahi. Jangan pemahaman dari bawah terus, dari bumi aja itu pemahaman. Dari pemahaman mulut-mulut sekeliling Anda yang mengatakan, oh iya bener, kesian kamu ya. Kehidupannya sudah begini di alam dunia ini. Coba sekali-kali cara memandang itu dari atas. Allah Ta'ala anzala laka hadza. Tuhan turunkan kepada kamu ini. Coba dari pandangan sana, jangan dari pandangan yang rendah, dari pandangan bawah, dari pandangan atas. Oh berarti Allah Ta'ala yurid ayaghfira dhunubi. Dulu dosa saya sekian, maka setiap jeritan hati dari rasa tidak enak di dalam kehidupan duniawi membawa penghapusan dosa buat saya. Allah Ta'ala telah mempersiapkan untuk saya buyut fil jannah. Sedangkan saya orangnya bukan ahli ibadah, saya malas ibadah. Berarti kendaraan saya untuk menuju ke rumah-rumah saya di surga nanti, ya ini.
Oh, saya minta rumah surga iya, ibadah nggak mau, kendaraan ujian nggak mau. Dari mana akan menuju rumah-rumah Anda sendiri di dalam surga nanti kalau tidak lewat merkub kehidupan-kehidupan yang kurang enak. Bukan tidak enak loh, kurang enak. Kadang ujiannya itu ujian biasa-biasa saja. Yang kalau si ujian ini dihadapkan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang memang diuji lebih berat, la syai', gak ada apa-apanya. Cengeng aja kita, cengeng, padahal kecil-kecil aja itu ujian. Wa na'udzubillah minal ujian, jangan sampai kita banyak ujian. Ini hanya sebuah pemahaman dari Imam Ibn Athaillah yang kita pahami dan berusaha kita amalkan. Kita tidak berani meminta ujian kepada Allah Ta'ala, waliyadzubillah. Tapi kalau ujian itu sudah menjadi suratan takdir kita, kita harus bisa untuk menyikapi dengan sudut pandang langit, dengan sudut pandang bumi, dengan sudut pandang arifin, jangan sudut pandang orang yang tiap harinya mengeluh terus, seolah-olah dia dibenci sama Allah Ta'ala. Allah yuhibbak, Allah memberi itu kepada kamu karena Allah cinta kepadamu. Jelas ya, jangan selalu waliyadzubillah suudzon kepada takdir Allah. Wa kullu fi'lik jamil wa fika amalna tawil. Wa kullu fi'lik jamil itu bukan berarti Allah Ta'ala tidak menciptakan takdir buruk loh, jangan salah paham. Ilmu tauhid la bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Tapi maksud di qasidah ya arhamar rahimin, wa kullu fi'lik jamil, si arif billah, si rajul saleh ini menghadapi takdir Allah yang syar dianggap tetap baik, adaban ma'allah, karena dia sopan santun kepada Allah. Syekhul Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih pernah menerangkan masalah ini. Takdir Allah tidak ada yang buruk, takdir Allah itu semua baik, min haitsul adab loh, bukan menafikan bil qadari khairi wa syarrih min Allah Ta'ala. ثم فينبغي قال الشارح فينبغي maka layak laka bagimu al-adabu adab ma'ahu bersama Allah, wa muraqabatuhu fi kulli nafasin min anfasik, dan muraqabah selalu merasa dilihat Allah, fi kulli nafasin, di dalam setiap nafas, min anfasika, dari nafas-nafas kamu. Muraqabah ini di thariqah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Bagus itu pembahasannya itu. Kalau yang ingin lebih jelas tanya aja ke Buya Anom, siapa lah yang thariqahnya Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada muraqabah di thariqah Qadiriyah, itu bagus itu. Muraqabah ini, muraqabah itu, macam-macam. Al-maksud min dzalik, ini perlu dibahas ini. Mal murad, apa yang dimaksud orang-orang ahlu thariqah itu mengajarkan muraqabah, ya, mengajarkan lataif. Ada latifah 1, 2, 3, 4, 5, ada yang sampai 7, ada yang cuma 5. Mengajarkan zikir nafas, mengajarkan tafakkur ya di Sanusia itu. Itu tujuannya satu, supaya yang dikatakan Sayyidi Ibn Athaillah tadi itu yang saya baca, ma min nafasin tubdi illa walahu fika qadarun yumdi. Supaya qadar muqaddar, setiap nafas dari anfas kita itu kita dalam keadaan hidup hatinya. Itu tujuan akhirnya ke sana. Dalam keadaan yaqadhah, hidup. Kayak begini loh, kayak orang ahli silat, dia dipukul lagi tidur, ya kena. Kayak tentara, dia mau ditembak lagi tidur, ya mati dia. Untuk meyaqadhahkan qalb fi kulli nafasin minal anfas, maka muncul aliran-aliran tadi. Ada ajaran disuruh zikir nafas,
ada ajaran sholawat nafas, ada ajaran tiap detik baca sallallahu ala Muhammad, ada ajaran kalau kayak di Giren tuh tiap detik disuruh tafakur. Sampai saya ingat dulu nasihat Syekhuna Ki Ahmad, sampai di dalam tidur mimpinya lagi mubahatsah, lagi tafakur, lagi nazar, itu tanda-tanda akan menyatu. Ini untuk menghidupkan si hati tadi. Limadza? Lianna Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qalbuhu hakadha. Meskipun strumnya enggak bisa dibandingkan, tapi jenisnya begitu. Hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu dalam keadaan ya Allah. La tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Meskipun dalam tidur, qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap yaqadhah, tetap bangun. Kalau Nabi, memang Nabi, setiap Nabi ya hatinya selalu yaqadhah, yaqadhatan wa manama, baik tidur atau tidak. Lah kita sebagai ibad, hamba-hamba yang biasa-biasa, untuk menuju ke situ harus melalui namatun, kaifiyatun, tariqatun, pakai cara supaya nihayah usaha tadi, setiap nafas minal anfas, hati kita dalam keadaan hidup, dalam keadaan jaga, sehingga serangan-serangan hijab 4, hawa nafsu syaitan dunia, bisa ditangkis. Tuh, ke sana tujuannya. Kembali ke syarah. Fatakunu fi kulli nafasin salikan tariqan ilal haqqi subhanahu wa ta'ala. Maka engkau menjadi seorang salik, menjadi santri, menjadi murid di dalam setiap nafas dari nafasmu berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'na qaulihim, inilah makna ucapan sufiyah, at-turwu ilallahi ta'ala bi'adadi anfasil khalaik, jalan-jalan menuju Allah, tariqah menuju Allah, hitungannya sebanyak nafas makhluk. Ini seperti nggak mungkin gitu. Saya tahu pasti orang bertanya, masa sih bisa, gimana caranya dalam tidur kok tetap jalan. Ini suka muncul masa-masa di hati itu. Masa sih kita lagi ngobrol tapi pikiran kita bisa ke Allah. Masa sih kita lagi di kendaraan, lagi berdesak-desak, kadang di ruangan mana, di kantor, di jalan, di pasar, bau lagi nggak karu-karuan. Masa sih dalam keadaan itu tetap bisa? Ini kan fi kulli nafasin minal anfas, setiap nafas sulit ini. Udah, jangan kebanyakan masa-masa, kerjakan aja, nanti juga ngerti. Semua yang ada di dugaan Anda itu berbeda dengan ada yang di pikirannya ahlul ilm yang dulu-dulu, berbeda dengan yang ada di pikirannya Imam Ibn Athaillah, berbeda dengan yang ada di pikiran Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Al-Imam Al-Habr, dan aulia-aulia yang lain. Mereka itu berani berbicara karena mereka sudah menjalani, tahu betul ini bisa dan ini gampang. Gampang untuk siapa? Liman aradahullahu azza wa jalla. Bagi orang yang memang dikehendaki Allah, nafasnya akan berjalan setiap waktu di dalam zikir kepadanya. Bagi orang yang memang dikehendaki Allah, nafasnya setiap waktu akan bersolawat dengan kekasihnya. Bagi orang yang memang dikehendaki Allah, setiap waktu nafasnya akan merenung di dalam ilmu ma'rifah kepadanya. Ini urusannya ke sana. Oh ya udah, kalau memang orang yang dikehendaki Allah berarti saya nggak mungkin. Ini suudzon ini. Dan ini yang menyebabkan Anda tidak dimasukkan di kelompok tadi. Sabaqa laka suudzonnin bihi azza wa jalla. Karena muncul itu dugaan jelek Anda kepada Allah. Memangnya kenapa kalau Allah Ta'ala mau menakdirkan Anda setiap nafas ingat kepada Allah, setiap nafas tusalli ala Nabi,
Setiap nafas taqra'ul Quran, meskipun sebagian ayat yang Anda hafal di dalam hati, jelas kalau di kamar mandi di dalam hati. Setiap nafas engkau tafakur kepada Allah. Yang bilang sama Anda tidak mungkin itu siapa? Nafsuka, su'udhannika billah. Nafsumu, su'udhanmu kepada Tuhanmu. Dari dulu saya nggak bisa, kata ente. Emang takdirnya Allah Ta'ala ada urusan dengan dari dulu. Terus sekarang nggak bisa gitu. Kapanpun, sebelum ente lahir Allah itu sudah Al-Qadir. Sudah mampu menakdirkan apa saja. Setelah kamu lahir, Allah tetap seperti itu. Nanti setelah kamu mati, Allah juga tidak berubah. Tidak akan ada yang bisa merubah muqaddar Allah Ta'ala. Tidak akan ada yang mampu merubah kemampuan Allah berurusan dengan hamba-hambanya. Kapanpun. Gak ada urusan dengan waktu. Yang ada urusan dengan waktu itu insan. Siang dia lebih kuat, malam dia capek. Itu semua urusan insan. Kadang dia ingat, kadang dia lupa. Kadang dia baik, kadang dia jahat. Taghayyur, berubah-ubah. Wa tanazzahallahu azza wa jalla 'anit taghayyur. Allah Ta'ala maha suci daripada perubahan. Tidak merubah Allah al-azman, waktu, nggak bisa merubah Allah. Tidak merubah Allah kesulitan yang ada di alam dunia. Minal masyriq ilal maghrib. Tidak akan mampu merubah Allah kesulitan yang ada di alam jin. Mau kayak apa menakutkannya jin di hadapan Allah Ta'ala. La syai', nggak ada apa-apanya. Tidak akan bisa merubah muqaddar Allah. Jeleknya rupa setan. Setan itu kan jelek, menakutkan. Dan lain-lain lah, semua keburukan ditaruh di setan. Nggak ada urusan, la syai'. Faman tamassaka billah. Maka siapa yang berpegang teguh kepada Allah, Allah Ta'ala pasti akan memberikan kepada itu orang al-aman. Keamanan yang sempurna dari semua yang menakutkan. Allah Ta'ala akan memberikan dia makhraja ketika dia ditimpa kesulitan. Kenapa tidak terjadi? Itu tadi tuh, gara-garanya satu tadi. Sabaqa laka su'udhannin bihi azza wa jal. Muncul di hati kamu, wah, gak mungkin saya dikasih ini. Gila apa saya dikasih, emangnya saya siapa? Itu. Sedangkan sudah ada hadis qudsi yang terkenal dan sudah sering saya bahas. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Takdirku kata Allah Ta'ala berjalan sesuai dengan sangkaan hamba-hambaku. Ada yang lebih mal'un lagi dari suudzon, enggak percaya, ingkar. Dia selalu bertawakal dengan dirinya sendiri. Selalu pasrah dengan kekuatannya sendiri. Yang dokter tawakalnya kepada ilmu kedokterannya. Ilmu saya ini bisa ini menyembuhkan, pengalaman saya bisa, obat ini bisa. Ada tawakal bimakhluk. Dia pasrah dengan obatnya, dia pasrah dengan kekuatan fikirannya, dia berguru dengan pengalamannya, tidak berguru kepada Allah, tidak tawakal kepada Allah, tidak pasrah kepada Allah. Maka kejadian tadi dia sedang menjadi Fir'aun. Mengaku menjadi Tuhan tanpa dia sadari. Begitu juga guru. Saya bisa mendidik murid saya ini. Saya ini profesor loh. Pengalaman saya puluhan tahun. Ini. Hal-hal begini ini. Tawakal itu ke Allah. Bukan tawakal ke diri Anda sendiri. Santri ya begitu. Wah, saya bisa, saya rajin kok. Tidur saya sedikit. Mujahadah saya luar biasa. Wah, serba saya itu sifat Fir'aun itu. Anak kata Saudara Imam Al-Hafidh dulu, Al-Qutub Al-Habib Abdullah, yang orang yang selalu mengatakan saya, anak itu Fir'aun. Fir'auniyah, sifat kefir'aunan. Karena sampai akhirnya naudzubillah ya kata Saudara Imam pembahasannya dulu, sampai akhirnya dia tidak sadari dia akan mengatakan ana rabbukumul la'la kama qala Fir'aun.
Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Kebanyakan ngomong anak-anak itu. Robah kebiasaan ini, biasakan bersandar kepada Allah Ta'ala. Biasakan segalanya saat kita mengobati, Allahumma shfi fulan, ya Allah, ini hambamu, engkau uji, barangkali ikhtiar saya bisa menyembuhkan dia, bika, ya Allah, sembuhkan. Si guru, ya Allah, barangkali bika, ini anak bisa baik, jadikan yang baik. Orang yang sedang bekerja, ya Allah, barangkali rezeki saya di pekerjaan ini, bika, bijudika, engkau berikan, mudah-mudahan ketemu rezeki. Tanpa menafikan kasab ikhtiar, tapi jadikan hati Anda, apapun keadaan Anda, apapun pekerjaan Anda, fi kulli nafasin min anfasik, di dalam setiap nafas dari nafas-nafasmu, bertawakal, pasrah total kepada Allah Azza wa Jalla, maka pasti akan muncul wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuhnya nanti keluar ini. Wah, ini hamba ini betul-betul tawakal kepada saya, ini bukan kepada akwan, bukan kepada awalim, bukan kepada alam, bukan kepada adat, bukan kepada apa-apa, tapi kepada saya. Maka Allah akan mencukupi Anda sebagaimana janji Allah sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.